Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8. Krisis yang terjadi dalam hidup kita seringkali bergerak begitu cepat. Keadaan berubah begitu cepat sehingga kita hampir tidak punya waktu untuk memikirkan peristiwa yang terjadi dengan begitu cepat. Jika kita mengalaminya, kita akan merasa kelelahan yang amat sangat. Krisis yang berlanjut selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sangatlah melelahkan. Penyakit yang berkepanjangan, perjuangan untuk melepaskan dari kecanduan seumur hidup, upaya mengatasi pandemik yang berlangsung lama, bahkan memulihkan keadaan setelah pandemik yang harus memakan waktu lama, kehidupan keluarga berantakan berkepanjangan, tekanan yang terus-menerus atas pekerjaan dan keuangan, sangatlah melelahkan kita. Ketika krisis yang berjalan dalam jangka waktu panjang, kita berdoa dan mencari jawabannya. Namun kadang tidak menemukannya. Kita mungkin menjadi kecil hati, mulai meragukan bahwa Allah mendengarkan doa-doa kita. Yesus tahu bahwa kita bisa dengan mudah menjadi kecil hati. Maka ia memberitahu satu perumpamaan untuk mengajar kita bahwa kita harus selalu berdoa dan tidak berkecil hati. Dalam perumpamaannya, Yesus berkisah tentang seorang janda yang mencari bantuan hukum untuk menggambarkan orang percaya yang berdoa. Peran Allah digambarkan oleh karakter yang tidak biasa, yaitu seorang hakim yang tidak benar, yang tidak takut akan Allah, dan tidak menghormati seorang pun. Kita dapat memprediksi hasilnya jika memohon bantuan kepada hakim yang demikian. Bagaimana orang bisa mengharapkan pengadilan yang adil dari seorang tokoh seperti itu? Dalam kisah Yesus ini, janda itu meminta keadilan terhadap seorang lawan, seorang yang telah melakukan kesalahan kepadanya. Hakim awalnya menolak untuk membantu janda itu. Tetapi janda itu tidak mudah putus asa. Ia terus-menerus mendesaknya, "Belalah hakku terhadap lawanku." Ia terus-menerus mendesak hakim itu. Kita bisa bayangkan, dia muncul di hadapan kursi hakim di siang hari dan menggedor-gedor pintu di depan rumahnya di malam hari. Akhirnya hakim menyerah. Meskipun ketika ia mengaku pada dirinya sendiri, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun," permohonan janda yang gigih telah membuatnya lelah dan ia memutuskan kasus itu untuk sang janda. Yesus memberi kita teladan bagi kebiasaan berdoa kita melalui permohonan janda yang gigih, yang tak henti-hentinya.
dalam permohonannya untuk bantuan dan keadilan. Meskipun karakter dalam kisah itu adalah sosok yang agak jahat, tetapi yang maha kuasa dan yang maha kudus, yang kepadanya kita berdoa, tidak memiliki kemiripan dengan hakim yang tidak benar itu. Tuhan yang mendengar doa kita, tahu dan peduli ketika seekor burung pipit jatuh ke tanah. Dia adalah Bapa Sorgawi yang pengasih, yang mengundang kita untuk berdoa, dan dengan penuh semangat mendengarkan permintaan kita dengan perhatian yang penuh. Yesus meyakinkan kita, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan memberi kita keadilan ilahinya dalam kematian Yesus di kayu salib. Dengan ditebus dan diampuni, kita menjadi umat pilihan Allah. Kasih-Nya tidak henti-hentinya, dan kita tahu Dia akan mendengar doa-doa kita yang pantang menyerah. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, ketika kami menjadi kecil hati dalam doa-doa kami, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus dan firman-Mu. Engkau telah mengundang kami untuk berdoa dan berjanji untuk mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuntunlah kami datang ke hadapan tahta-Mu dalam doa yang tak jemu-jemu, dengan keyakinan dalam belas kasihan dan perhatian-Mu. Dengar doa kami, sekarang dan selalu, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.